Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. At-talaqu marratan. Al-ayah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, abghadul halal ilallahi at-talaq. Allahumma ftah lana ya Allah ya Allah ya Allah bifutuhil arifin irhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal ardo binuri syamsika ilaihi abadan abada ya arhamar rahimin. Amma ba'du, kita lanjutkan tentang bahasan yang ada kaitannya masih bab tolak, ya. Tolak kinayah dan tolak soreh kemarin sudah dijelaskan. Jatuh tolaknya soreh maupun kinayah ini ada persyaratannya juga. Sabda ulama, wa syurito linufudit tolak taklipun wa mukhtarun. Disyaratkan jatuh tolak itu satu, taklipun, yang menjatuhkan tolaknya itu adalah orang dewasa, ya, sekalipun yang dijatuhi tolaknya belum dewasa. Sebagai contoh, misalkan kalau ada seorang perempuan yang sudah lanjut usia lalu dinikahi oleh seorang laki-laki yang belum balik, misalkan 10 tahun atau 8 tahun, ini sangat aneh sekali. Nah, maka ketika anak tersebut menjatuhkan tolak kepada istrinya yang sudah tua, bukan istri tua nih, istrinya yang sudah tua, sedangkan suaminya ini adalah anak-anak yang belum dewasa. Lalu si anak tersebut menjatuhkan talak kepada istrinya, itu tidak sah. Karena apa? Karena tidak taklif. Lain lagi, si perempuannya belum dewasa, tapi suaminya sudah lanjut usia, menjatuhkan tolak kepada istrinya yang masih anak-anak. Nah, ini sah. Apakah dalam perkawinan disyaratkan harus dewasa? Ini tidak disyaratkan, ya. Karena apa? Karena Siti Aisyah pun ketika Siti Aisyah dinikahi oleh Rasulullah SAW itu belum dewasa, dalam usia misalkan di bawah 9 tahun. Nah, ketika seorang laki-laki, ya, menjatuhkan tolak, lalu suami tersebut statusnya belum balik, menjatuhi talak kepada istrinya yang sudah tua, itu tidak sah. Yang kedua, disyaratkan jatuhnya tolak itu wa mukhtarin, yaitu dengan kemauan sendiri. Dengan kata lain, apabila seseorang menjatuhkan tolaknya karena dipaksa, wala yaqa'u tolaku mukrohin, tidak jadi atau tidak jatuh seorang suami menjatuhkan tolak kepada istrinya dengan keadaan dipaksa. Nah, di sini kalau kita membahas tentang antara memaksa dan yang dipaksa, mempunyai persyaratan juga. Syarat-syaratnya, ya, menjatuhkan tolak itu wa mukhtar. Mukhtar itu kemauan sendiri, tidak ada paksaan dari orang lain. Nah, istilahnya sabda ulama, ketika seseorang diancam misalkan oleh orang lain supaya menjatuhkan tolaknya, dia tidak mampu berlari atau tidak mampu untuk minta tolong kepada orang lain, sehingga udah kepepet minta tolong ke sana gak ada yang menolong, mau berlari ke sini gak ada tempat pelarian karena sudah dikepung, sedangkan ancamannya ini harus menceraikan istrinya. Nah, sehingga
orang yang memaksa tersebut yakin tidak main-main dengan paksaannya, sehingga karena takut dibunuh, karena takut kehilangan nyawa, diancam supaya menjatuhkan tolak kepada istrinya. Lalu dia mengucapkan tolak kepada istrinya, ya saya jatuhkan tolak kepada istri saya yang bernama Anu dengan tolak 1. Itu tidak sah. Karena apa? Karena dipaksa. Ya, jadi harus kemauan sendiri, tidak ada unsur paksaan yang lain. Itu yang dinamakan mukhtar, kemauan sendiri. Lalu selanjutnya, apakah sah seseorang misalkan menjatuhkan tolak kepada istrinya tersebut dengan keadaan mabuk? Nah, di sini ada sabda ulama, bihilapi mayata'ada bisukrin. Nah, ada lagi, apakah sah seseorang misalkan menjatuhkan tolaknya ini dengan keadaan mabuk? Nah, bahasa Arabnya ini adalah ada bisukrin, ada sukarin, itu namanya gula. Kalau bahasa Arab begitu, idza tagoyarul bina tagoyarul makna. Apabila sin, kaf dan ro dibaca sukarin, itu adalah gula. Kalau sukrin adalah mabuk. Kalau seseorang menjatuhkan tolak dengan keadaan mabuk, itu jadi. Dengan catatan mabuknya mabuk yang disengaja. Bisurbi khomrin, au banjin, au hasisin. Nah, ketika seseorang mabuk-mabukan dari diskotik, lalu pulang malam-malam, ya, ngetuk pintu rumahnya, kebetulan si istrinya istilahnya sudah pulas tidur. Karena keterlambatan si istrinya tersebut membuka pintu, akhirnya pintunya didobrak. Dimaki-maki itu oleh suaminya yang sedang mabuk. Sampai-sampai ya, kata-katanya itu menjurus tolak, saya ceraikan kamu. Nah, itu jadi ya, seseorang menjatuhkan tolak dalam keadaan mabuk yang sengaja, ya, dengan meminum misalkan menghisap ganja, sabu, dan meminum cairan yang memabukkan. Wa ini da'a zawala syurihi, walaupun pengakuannya ini saya hilang akalnya karena bukan disengaja, itu mabuk yang sengaja. Bihilapi malam yata'ada bisukrihi, lain lagi seseorang yang mabuk menjatuhkan tolak kepada istrinya, mabuknya ini tidak ada unsur kesengajaan. Misalkan orang tersebut dipaksa supaya minum-minum, supaya mabuk-mabukan. Setelah mabuk karena dipaksa, lalu menjatuhkan tolak kepada istrinya, itu tidak sah karena mabuknya dipaksa. Dan mereka tidak terbiasa mabuk minuman keras. Ada lagi misalkan orang yang tidak sah menjatuhkan tolaknya walaupun dengan keadaan mabuk. Contohnya seseorang misalkan mabuknya tidak disengaja. Yang tidak disengaja tersebut kategorinya seperti gini. Kita misalkan memakan jamur, tidak tahu jamur tersebut mengandung racun. Kita memakan singkong, kebetulan singkongnya singkong pahit misalkan, ya. Kita memakan sesuatu yang diperkirakan yang biasanya tidak memabukkan, karena kondisi badannya, ya, mungkin kesehatannya kurang sehingga makan daun singkong itu, ya, menjadi memabukkan karena ada penyakitnya misalkan. Sampai-sampai gak hilang aja ingatannya, sambil nunjuk-nunjuk sama istrinya, saya cerai kamu. Nah, itu tidak jadi. Karena apa? Mabuknya mabuk tidak disengaja. Jadi singkatnya, ya, seseorang itu, orang yang mabuk bisa jatuh tolaknya kalau mabuknya disengaja, seperti minuman keras, menghisap ganja, dan yang lain-lain yang bisa memabukkan. Ada lagi orang yang mabuk, ya, tidak jatuh tolaknya walaupun dalam keadaan mabuk. Satu, mabuknya ini ditipu atau dipaksa. Kedua, memakan atau mengkonsumsi sesuatu yang tidak memabukkan, ternyata sudah dikonsumsi, itu memabukkan. Sehingga menjatuhkan tolak kepada istrinya, itu tidak jatuh tolak. Mudah-mudahan segala apa yang telah saya sampaikan
bahasan syarat-syarat jatuhnya tolak soreh maupun tolak kinayah, ada persyaratan satu, balik dan berakal yang menjatuhkannya. Yang keduanya adalah kemauan sendiri, tidak didasari dengan paksaan orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.